Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah? Hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa silahkan anak-anak berdoa secara mandiri. Materi IPA yang akan kita pelajari adalah tentang siklus hidup hewan-hewan di sekitar dan manfaat makhluk hidup. Sebelum itu, kita akan membandingkan siklus hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu dan mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, kita sudah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Tidak melalui tahap kepompong. Contoh belalang. Sekarang coba perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini ya. Yang pertama, ada daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang alat pernafasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Yang kedua, daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur.
Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Yang ketiga ada daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Yang keempat ada daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Yang selanjutnya menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain, ada tanaman kapas. Kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Yang kedua, ada hewan ulat, yaitu ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Yang ketiga, ada hewan sapi untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Ada jenis sumber daya alam, contoh dan manfaatnya. Yang pertama, tumbuhan. Padi, manfaatnya sebagai bahan makanan pokok. Kapas, bahan pembuatan kain katun. Jati, bahan bangunan dan perabot. Sekarang hewan yang kedua, ikan sebagai bahan makanan. Domba, bahan makanan dan bulunya untuk bahan pakaian. Sapi, bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pembuatan pakaian. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Manfaat tumbuhan dan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaatnya untuk manusia. Yang kedua, manfaatnya untuk lingkungan. Manfaatnya untuk manusia, yang pertama untuk bahan makanan, yang kedua bahan sandang, yang ketiga obat-obatan, yang keempat peralatan rumah tangga, yang kelima meringankan pekerjaan. Sedangkan untuk lingkungan, yang pertama penyejuk udara, yang kedua pencegah terjadinya erosi, ketiga penyeimbang lingkungan, keempat penyubur tanah. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.